Priska, tahu nggak sekarang nih pemerintah lagi berencana untuk menghidupkan kembali IPA, IPS sama bahasa di SMA jurusan tuh, penjurusan. Oh, balik lagi kayak zaman kita dulu dong ya? Betul. Zaman kita. Nah, bicara soal ini, kita lihat ya pendapat netizen. Tadi kan kita udah nanya juga ya ke netizen, apa sih setuju atau enggak gitu? Ya, kalau jawaban netizen apa kira-kira? Banyak yang setuju atau yang nggak setuju? Kita lihat apa kata warganet soal wacana ini. Ini dia, jeng. Kalau dikembalikan yang setuju, loh banyak banget yang setuju ya. 92%. Setuju kalau penjurusan IPA, IPS, bahasa di SMA dikembalikan. Nah kita lihat lagi. Ya. Bicara soal ini, kita juga nanti akan membahas lebih dalam. Karena artinya kan harus ada yang bersiap-siap ya. Betul. Gak cuma muridnya doang, orang tuanya juga. Ini berarti murid-murid yang di kelas 10 ya. Kelas 10 satu SMA, siap-siap nanti di kelas 2 udah harus ada penjurusan. Betul, kenapa ini jadi tantangan? Kan sebelumnya kurikulum merdeka, nah ini balik lagi. Seperti apa sistemnya termasuk sekolah juga. Pemerintah berencana mengubah sistem pendidikan dengan memberlakukan kembali penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA. Nah, perubahan sistem ini diharapkan membuat siswa dapat lebih siap saat seleksi ke perguruan tinggi. Ini liputannya. Pemerintah berencana mengubah sistem pendidikan Indonesia, salah satunya menerapkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat sekolah menengah atas. Padahal pada 2022, sistem penjurusan sudah dihapus dengan berlakunya kurikulum merdeka. Namun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pada tahun ajaran baru 2025-2026, sistem penjurusan bakal kembali berlaku. Ini bocoran. Jurusan akan kami hidupkan kembali. Nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa, kata Mendikdasmen Abdul Muti pada Jumat 11 April 2025, seperti dikutip kompas.id. Rencana pemerintah ditanggapi beragam oleh sejumlah siswa. Saya kurang setuju sih, karena kalau menu itu kan bisa milih campuran IPS sama IPA. Nah, kalau jurusan yang akan diadakan itu seperti IPA, IPS sama bahasa itu kurang fleksibel. Secara personal, saya mungkin kurang setuju pada bagian penjurusan IPA, IPS, dan bahasa, karena dalam permohonan ini lebih kompleks dan lebih fleksibel dalam penentuan mapelnya, karena setiap menu juga memiliki mapel yang berbeda-beda. Saya mungkin lebih memilih untuk yang paket-paketan ini, karena kalau misalkan saya memilih IPA, saya masih mendapat IPS-nya. Namun rencana penjurusan IPA, IPS, dan bahasa disambut guru, karena merasa lebih mudah mengelompokkan siswa dan membuat tugas guru pun menjadi lebih mudah. Dengan model IPA, IPS, bahasa, maka nanti pembagian tugas guru itu akan lebih memudahkan, mengatur jadwal dan sebagainya memang akan lebih mudah. Sehingga nanti kebutuhan guru itu relatif tersedia, karena sudah pasti dari awal IPA dan IPS. Kalau saya setuju aja. Kebijakan pendidikan memang dapat berubah sesuai kebutuhan. Namun tetap harus dipastikan setiap kebijakan untuk membentuk kualitas siswa yang unggul dan berkarakter. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas lebih dalam lagi soal rencana menerapkan kembali sistem jurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir. Lewat Zoom ada Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani. Dan ada para orang tua siswa kelas 10 juga, ada Ibu Enji dan Mas Sogi Indra Duaja, presenter komedian. Selamat malam. Selamat malam. Mas Lalu dan juga ada Mbak Enji. Malam. Terima kasih sudah hadir, Mas Lalu juga. Kalau dari, kita tanya dulu deh ya ke Mas orang tua. Orang tua dulu. Atau ini siswa, sebenarnya kelas 10 sekarang. Sebenarnya pengennya masih siswa. Nggak bisa bohong. Tapi lihat sistemnya berubah, sekarang ada rencana penjurusan lagi. Kalau dari Mas Sogi, oke-oke aja, fine-fine aja atau gimana? Sebenarnya membangkitkan trauma ya, jadi ada kecemasan tersendiri. Karena sebagai angkatan 97 lulus SMA, juga kena IPA, IPS zaman dulu gitu. Balik lagi ke zaman saya dulu, di mana stigma anak IPA itu lebih pintar, levelnya lebih tinggi gitu, kayak level nomor 1 gitu. Karena tadi juga ada kan anak SMA yang bilang kalau pilih IPA nanti bisa pilih IPS juga. Tapi yang IPS kan nggak bisa ya. Kemudian ada bahasa juga zaman dulu gitu. Nah, kehidupan kita terlalu banyak stigma
kalau misalnya itu balik lagi, nambah lagi nih stigma anak IPA IPS dan yang lainnya gitu. Sedangkan siswa ini masih punya tantangan sosial yang lainnya. Jadi menurut saya sepertinya anak zaman sekarang di era sekarang yang begitu sangat luar biasa harus punya kesempatan yang lebih eksploratif lagi dalam menentukan pelajarannya, kemudian sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya gitu. Oke, kita ke Pak Lalu. Pak Lalu, sebenarnya apa sih urgensinya kita kurikulumnya dibalikan atau dikembalikan lagi ke penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Pak Lalu? Baik, Mas Abdel. Jadi kalau kita melihat sejarah penjurusan SMA ini kan dimulai dari setelah kita merdeka. Tahun 50, 52, kemudian, nah di 52 itu sudah mulai ada penjurusan ilmu pasti, ilmu sosial, bahasa, budaya. Jadi ada 4 penjurusan. Kemudian seiring dengan waktu, tahun 2003 juga masih kita tetap penjurusan dari 96, kemudian 2003 kita juga masih tetap penjurusan. Nah, zaman Menteri Nadiem tahun 2022 penjurusan di SMA ini dirubah menjadi kurikulum merdeka, tidak penjurusan lagi tetapi mata pelajaran yang dikelompokkan. Nah, melihat itu tentu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hari ini sudah melakukan evaluasi dari 2022, 2023 sampai dengan 2024 sampai dikeluarkan Permendikbudristek pada saat Pak Nadiem nomor 12 tahun 2024. Nah, ternyata Permendikbudristek itu kalau kita lihat dari legalitas formalnya, pendidikan ini kan sudah diatur di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian turunannya ada PP nomor 17 tahun 2010. Nah, Permendikbudristek ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, di mana di PP nomor 17 tahun 2010 itu dijelaskan bahwa dalam pasal 79 penjurusan di SMA itu dibagi menjadi 3. Pertama IPA, kemudian IPS, dan Bahasa. Tetapi yang disampaikan oleh Mas Sogi tadi juga betul bahwa ada stigma atau trauma di kalangan siswa hari ini tentang penjurusan ini. Di mana anak IPA itu merasa lebih hebat prestasinya dibanding anak IPS maupun Bahasa. Nah, ini yang terjadi. Tetapi dalam sistem yang akan diajukan oleh Mendikdasmen, nah kenapa penjurusan ini dikembalikan lagi? Jadi saya melihat sistem yang diajukan ini kombinasi antara kurikulum merdeka dengan penjurusan SMA yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nanti akan dilakukan asesmen bakat dan minat di 10 ketika siswa tersebut baru masuk SMA. Di situ akan dilihat bakat siswa tersebut apakah di IPS atau Bahasa. Kemudian kelas 11 baru dilaksanakan. Memang kebijakan ini akan dilaksanakan di tahun ajaran 2025-2026. Tetapi jurusan ini dimulai di kelas 11. Itu. Kalau dari Mbak Enji sebagai orang tua murid kelas 10, deg-degan nggak sih berubah lagi kalau konsep yang tadi jelasin sama Pak Lalu, oke-oke aja nggak dari sisi orang tua? Sebenarnya sih deg-degan ya, karena kita baru saja belajar pakai kurikulum merdeka ini sekitar 8 bulan yang lalu. Jadi sebelumnya pada waktu SMP kita nggak pakai kurikulum merdeka. Nah, ketika kita sudah lagi mulai, sebenarnya masih mulai beradaptasi, tiba-tiba dirubah lagi. Jadi kita khawatirnya tenaga pengajar maupun siswa-siswi yang sekarang sudah terlanjur ada di kurikulum merdeka baru 8 bulan atau mungkin 1,5 tahun ya, yang kelas 2, nggak bisa mengikuti. Itu aja sih yang dikhawatirkan. Iya. Ke Pak Lalu lagi sebentar ya. Pak Lalu memang ini kurikulum merdeka ini dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya. Tapi apakah sudah ada evaluasi dari penyelenggaraan selama beberapa tahun ini tentang keberhasilan kurikulum merdeka ini? Ya, jadi ketika Pak Mendikdasmen menyampaikan wacana ini, saya termasuk orang yang mengkritisi awalnya. Karena memang kami belum mendapatkan informasi detail terkait dengan kenapa harus kembali lagi ke penjurusan. Nah, di saat kami diskusi dan dialog dengan beliau-beliau, ternyata
paparan data yang dimiliki oleh Kemendikdasmen hari ini bahwa walaupun kurikulum merdeka ini dilaksanakan dengan pengelompokan mata pelajaran tertentu, tidak ada penjurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa, tetapi sekolah-sekolah kita sebagian besar hari ini tetap mengelompokkan ke dalam IPA, IPS, dan bahasa. Nah, itu yang terjadi realitanya. Kemudian yang kedua, dari hasil evaluasi juga bahwa guru-guru kita kalau diterapkan kurikulum merdeka, mereka mengalami kekurangan jam mengajar. Nah, ini yang terjadi di beberapa daerah, bahkan di semua daerah ketika melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, memang ada beberapa sisi-sisi yang hari ini memang menjadi kesulitan bagi siswa-siswi kita untuk beradaptasi. Tetapi saya melihat konsep baru yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah penggabungan. Kenapa saya bilang penggabungan? Nanti anak IPA boleh mengambil minimal 2 mata pelajaran di IPS. Begitu juga sebaliknya, anak IPS boleh mengambil minimal 2 pelajaran di IPA maupun bahasa. Nah, jadi penyempurnaannya di situ. Nah, tujuannya apa? Agar sejak dini dari kelas 11, kelas 12, kita bisa memetakan bahwa bakat siswa-siswi kita ini ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi tentu sudah bisa terpetakan. Misalnya anak IPA tentu nanti akan mengambil jurusan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pasti yang ada di jurusan IPA. Anak IPS tentu akan mengambil penjurusan di perguruan tinggi yang berkaitan dengan IPS. Begitu juga dengan bahasa. Dan survei membuktikan bahwa 68% siswa-siswi kita yang melalui penjurusan ini ketika keterima di perguruan tinggi negeri, mereka ternyata sesuai dengan jurusan pada saat SMA itu, dan ketika berkuliah sangat nyaman sekali karena ada kontinuitas dari pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan di SMA, materi yang dapatkan di perguruan tinggi. Ya, kalau dari Mas Ogi ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Lalu dari sisi orang tua murid? Ada yang mau ditanyakan nggak soal perubahan sistem ini, soal sistem penjurusan ini? Ya, perubahan sistem ini kalau sebagai orang tua saya ingin mengharapkan informasi detailnya segera kami bisa tahu seperti yang tadi Pak Lalu sampaikan begitu. Karena sebenarnya apapun nanti aturannya, kami sebagai orang tua, kalau boleh saya mewakili, ingin sistem pendidikan yang berpihak kepada kualitas pendidikan yang baik untuk anak. Begitu, di mana bukan hanya nanti asesmennya itu melihat anak ini jadi IPA, IPS atau bahasa. Tetapi asesmennya bisa melihat tipikal anaknya. Misalnya anak saya setelah diases oleh konsultan persiapan kuliah dan juga sekolah, anak saya itu tipikalnya adalah realis. Realis ini harus bekerja dengan hal-hal langsung, bendanya ada di depan. Kemudian yang praktikal begitu, itu bisa langsung melihat cocoknya kuliahnya apa, kemudian nanti kerjanya apa. Karena jadi kalau sudah tahu basic anaknya seperti apa, sekolahnya happy, kuliahnya happy, mungkin nanti kerjanya juga happy karena tanpa tekanan sosial di mana IPA lebih keren, IPS layer berikutnya dan layer berikutnya. Jadi intinya saya sih mendukung selama sistemnya ini adalah demi hak pendidikan yang paling baik untuk anak Indonesia. Iya. Pak Lalu, ini tidak bisa kita hindari orang beranggapan setiap ganti menteri, ganti kebijakan, setiap menteri atau setiap pejabat pengen punya legasi sendiri di masa kepemimpinannya. Apakah ini akan terus berlanjut seperti ini kalau gampang sekali merubah kebijakan-kebijakan begitu Pak Lalu? Ya, kami hari ini menegaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa kita harus memiliki peta arah atau peta jalan pendidikan nasional kita. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 20, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus kita tekankan, walaupun caranya berbeda. Tetapi yang ingin kami katakan bahwa tujuannya harus sama, mencerdaskan anak bangsa dan mempersiapkan generasi unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu sudah jelas di dalam peta jalan pendidikan nasional kita. Nah, peta jalan inilah yang tidak boleh dikutak-katik, tidak boleh dirubah-rubah walaupun ganti menteri. Kalau misalnya ganti sistem atau kombinasi sistem, itu akan menjadi suatu hal yang lebih bagus. Dan kami di Komisi 10 mendorong agar kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan dari menteri sebelumnya.
Jadi bukan mengganti secara keseluruhan, tetapi menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada yang sudah dijalankan oleh menteri sebelumnya, baik dari sisi kesiapan sekolahnya, dan kesiapan gurunya, dan tentu kesiapan siswanya. Dan jangan lupa bahwa di konsep yang baru ini, kalau dulu penjurusan itu berdasarkan nilai akademik, tetapi di konsep yang baru ini kami memberikan masukan bahwa sebelum siswa-siswi kita dibagi ke dalam IPA, IPS, dan bahasa, harus dilakukan assessment atau uji minat dan bakat siswa itu. Nah, dari situ nanti akan dikelompokkan ke jurusan-jurusan tersebut dan disandingkan dengan prestasi akademik. Nah, apakah proporsi assessment ini punya porsi yang besar? Karena jangan sampai misalnya kata orang tuanya, IPA aja deh, IPS aja deh, bahasa aja, akhirnya anak juga terpaksa. Kita bahas tapi nanti saja di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Cing, kita ada polling ya sebelum siaran ini. Coba Cing bisa bacain tuh. Ada di platform X soal rencana penjurusan kembali IPA IPS bahasa di SMA. Kita lihat hasilnya adalah jeng 80% setuju. Banyak banget ya ternyata ya. Tidak setuju 20%. Ini di X ya? Ya, ini yang di X. Nah, tapi kita bisa lihat alasannya apa kira-kira? Apakah alasannya? Kita lihat di akun @asham menulis setuju sekali, cuma ada perbaikan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Selain itu fasilitas sekolah yang perlu diperhatikan untuk menunjang pembelajaran. Iya, dengan catatannya tadi itu ya. Nextnya ada lagi. Ada Fauzi Badarudin berkomentar setuju. Sebenarnya mapel pilihan bebas itu bagus. Cuma banyak bos sekolah dan orang tua kurang paham menyusun mapel kunci yang sesuai jurusan kuliah peserta didiknya. Misal kalau mau kuliah akuntansi, siswa sebaiknya mapel pilihannya ekonomi plus matematika biar kuat basicnya. Oh iya, mata pelajarannya ya yang terkait dengan itu. Nah, ada juga nggak setuju, ada akun Adi Mas Rangga, nggak nulis nih spesifik alasan tidak setujunya dengan penjurusan kembali IPA IPS, tapi bilang lebih baik kurikulum merdeka saja, sudah ideal. Ada juga tadi yang masuk lewat polling di handphone kita ya, Cing. Kita juga polling ada. Yang Cing dulu, boleh. Saya lebih banyak tidak setuju. Oh iya, kalau saya tuh setuju. Misalnya nih ya, @Fajar Firdaus Adiparta agree, belajar memilih, fokus dan komit sedari dini nih kalau penjurusan. Ada juga @Livia Elvareta setuju agar lebih terarah ketika belajar sesuai dengan minat siswa. Kalau yang Cing apa aja tuh? Agree. Check out my new movies coming out. Ya ini ikut-ikutan nih. Bukan. Ya ikut-ikutan. Kok jadi promo di sini nih orang. Ya. Enggak setuju. Terlalu mengkotak-kotakan. Tuh. Terus tidak setuju. Kayaknya kalau yang tidak setuju masalah mengkotak-kotakan deh. Lebih banyak. Mungkin orang-orang lama nih yang nggak setuju ya. Banyak labeling jadinya. Iya labeling benar. Anak IPA kayaknya lebih unggul dibanding kayak yang tadi itu ya. IPS. Ada juga yang setuju. Soalnya anak IPA, anak ceweknya cakep-cakep. Udah survei duluan dia ya. Survei duluan. Mas saya kebalik justru. Kebalik ya? Nah kalau Mbak Enzi dari sisi orang tua tuh gimana sih sebenarnya kalaupun ada jurusan lagi IPA, IPS, bahasa yang dititipkan sama orang tua tuh apa sih biar dari sisinya anak misalnya. Mbak udah ngobrol langsung sama anak, apa respons anak? Ya jadi sebenarnya kurikulum merdeka ini setelah saya menjalani 7-8 bulan, menarik sebenarnya. Menariknya adalah karena anak-anak dituntut untuk bisa menjadi kreatif, belajarnya juga lebih banyak ke praktek dan diskusi sehingga anak-anak lebih percaya diri gitu loh. Gak kayak anak zaman dulu kalau nanya di kelas tuh diresein langsung gitu kan. Kalau sekarang justru mereka berlomba-lomba itu untuk memberikan pertanyaan gitu ya. Nah sebenarnya kurikulum merdeka ini bagus. Yang kedua, peminatan 4 mata pelajaran yang bisa dikombin antara IPA, IPS, dan bahasa itu juga bagus juga. Karena kadang-kadang kita bagus di sosiologi, juga bagus di biologi, juga bagus di bahasa Inggris. Gitu. Tapi kita nggak bagus di ekonomi gitu, kita nggak bagus di geografi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau memang ada perubahan, maka perubahan itu harus lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan anak-anak di zaman sekarang. Tentunya kita akan dukung ya, karena pasti sesuatu berubah pasti untuk
kebaikan gitu ya, untuk sesuatu yang lebih baik. Hanya saja mungkin ya bisa dibuat lebih fleksibel, jangan seperti zaman dulu banget gitu, di mana ya IPS ya IPS aja, IPA ya IPA aja gitu. Karena seperti yang tadi kita bilang, ada anak jago sosiologi belum tentu dia bagus di ekonomi. Ya itu gitu. Tuh, jadi yang penting harus sesuai dulu, nggak kayak dulu misalnya kaku IPA, harus IPA, IPS sama bahasa, Ceng. Iya, sekarang anak kelas 10, pengen masuk apa? Jadi di universitasnya biasa anak-anak sekarang udah tahu nih umur kelas 1 udah tahu pengen jadi apa. Iya, jadi hasil kemarin assessment terlihat bahwa anak saya ini sesuai dengan minat bakatnya di dunia otomotif, teknikal dan juga ada sisi komunikasinya. Jadi sekarang kita sedang explore itu. Dan menurut saya tadi apa aja? Otomotif? Ada otomotif, mechanical dan juga komunikasi. Jadi apa kira-kira influencer otomotif jadinya yang pasnya ya? Karena nah itu, komunikatif. Zaman sekarang pekerjaan tidak linear dengan apa yang dia belajar ya gitu. Jadi itu dia kebebasan seluas-luasnya pada saat sekolahnya senangnya apa, kemudian nanti bekerjanya apa. Gak apa-apa juga gak gitu apa-apa juga begitu. Jadi yang penting adalah perjalanan ke sananya. Begitu bisa tidak trauma dalam belajar. Begitu, saya seneng banget tadi Pak Lalu menceritakan bahwa akan ada adjustment, kemudian pokoknya ditunggulah informasi detailnya seperti apa supaya orang tua angkatan trauma saya, karena saya itu trauma pokoknya harus masuk IPA, IPA itu keren segala macam. Waktu itu nilai IPS saya sebenarnya lebih tinggi, tapi IPA-nya cukup. Jadi terpaksa masuk IPA, tekanan sosial. Terpaksa masuk IPA, oke. Pada saat tes kuliah, IPC kan, boleh pilih IPA, boleh IPS. Keterimanya di IPS. Pada saat masuk, saya bingung, ini akuntansi tuh gimana ya? Langsung saya menyesal, kenapa waktu SMA saya enggak sekalian aja itu IPS gitu. Jadi saya khawatir kalau balik lagi ke zaman saya seperti dulu gitu. Jadi seperti tadi kata Mbak Enji, kalau ada penyesuaian lagi ya Mbak Enji ya, mudah-mudahan bisa jadi berkembang gitu mengikuti zaman. Ya, bahkan ya sebenarnya itu di alam bawah sadar anak-anak IPS itu kesel loh sama kita yang udah gue udah sekolah lama IPS, giliran pengen ini harus bersaing juga sama si IPA. Iya, kenapa ITB tidak gitu? Iya, keterima lagi. Harusnya ITB bikin teknik ekonomi. Iya, atau sastra mesin lah. Ya, sastra mesin. Kan? biar bisa masuk juga. Nah, kalau ke Pak Lalu, jadi kapan nih diumuminnya? Mas Ogi, Mbak Enji tadi udah nunggu-nunggu biar tahu apa yang harus disiapkan. Dan proporsi untuk asesmennya itu sebesar apa sih? Ya, jadi insya Allah minggu depan kami akan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk beliau paparkan lebih detail ke semua anggota Komisi 10. Nah, disitulah nanti kita akan segera menyampaikan kepada beliau ketika kebijakan ini sudah kita sama-sama sepakati dan kebijakan ini merupakan perbaikan dari kurikulum-kurikulum atau kebijakan-kebijakan sebelumnya, maka tentu kita akan persilahkan untuk segera diumumkan, segera disosialisasikan agar para orang tua dari siswa-siswa kita ini lebih cepat memahami, tidak hanya mendengar hanya dari bungkusnya saja, tidak hanya mendengar informasi-informasi sebagian, tetapi harus detail. Nah, tapi kami meyakini bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah setelah menjelaskan kepada kami di pimpinan Komisi 10, ya tentu itu merupakan perbaikan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, perbaikan dari kurikulum Merdeka, dan kombinasi. Jadi mana yang baik di kurikulum Merdeka dilanjutkan di penjurusan ini, mana yang kurang disempurnakan. Nah, prinsipnya begitu. Insya Allah ini yang terbaik hari ini untuk bangsa kita, yang terbaik untuk putra-putri kita, terutama yang akan masuk ke dalam SMA tahun pelajaran 2025-2026. Nah, assessment itu Mbak Priska, tentu kami tekankan betul pada saat di kelas 10 untuk agar betul-betul dilaksanakan. Betul-betul dilaksanakan secara objektif. Sehingga seperti tadi yang Mas Ogi bilang bahwa anak-anak kita tidak akan bingung. Nah, sesuaikan aja ketika nanti bakatnya di teknik, maka dia harus mengambil jurusan IPA, jurusan ilmu-ilmu. Jadi sesuai dengan apa minatnya juga dan kebutuhan ya. Betul. Baik. Betul, seperti itu yang kami selalu tekankan. Kalau dalam waktu diumumkan. Ya, dan dari sisi orang tua murid singkat-singkat saja Mbak Enji dan Mas Ogi, ke Mbak Enji dulu. Apa sih yang dititipkan ke pemerintah DPR soal ini, perubahan sistem ini? Mbak Enji, silakan.
Ya harapannya sih guru ya, terutama tenaga pengajar dan siswanya benar-benar sudah siap ya, karena yang tadi kita bahas ya bahwa sebenarnya kurikulum merdeka ini kita juga masih dalam beradaptasi gitu. Tiba-tiba dirubah lagi, ya butuh lagi strategi baru ya untuk mencapai yang kita mau gitu. Karena kan sekarang dari kelas 10 aja kita sudah mulai menyusun strategi kita mau masuk apa dan melaluinya bagaimana. Ya. Jadi disiapkan gurunya dan siswanya. Jangan mendadak dan dalam perencanaan yang matang. Itu sih harapannya. Ya. Mas Ogi, apa yang mau di... Kembali lagi bahwa apapun kebijakannya, saya sangat berharap sekali, sangat berpihak kepada kualitas pendidikan yang baik untuk seluruh anak Indonesia. Itu saja sih. Ya. Ini sekarang sih memang kayak ada jarak antara Mas Ogi sama saya. Padahal Kenapa? Sekolahnya, anaknya satu sekolah sama gua. Oh, udah satu sekolah ya? Tapi sama lah, kecemasan orang tua yang jelas apapun sistemnya kan, yang penting mateng, gurunya siap, siswanya siap buat kebaikan sama semua. orang tuanya juga siap, saya lupa itu. Betul. Ya, Gitu. Karena kerjasamanya orang tua, sekolah, dan juga siswanya. Ya, kita tunggu nih pengumumannya. Terima kasih banyak Pak Lalu, terima kasih Mas Ogi, terima kasih juga Mbak Enji. Terima kasih Mbak Enji, terima kasih. Ya. Ini jadi akhir Sapa Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Kita pamit dulu ya, Cik. Ya. Kita pergi untuk kembali.